Kembali di Devilisius Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk video kali ini, giliran Mangker MC13 yang akan kita makeover. Bukan upgrade lagi, tapi makeover, karena lebih banyak part yang kita ganti untuk bisa menaikkan performa dari unitnya. Default Mangker MC13 dengan varian warna cahaya putih ini LED-nya menggunakan Osram CUL NM1 dengan output lumen maksimal hanyalah 950 lumens. Driver sudah kita keluarkan, tail lamp juga sudah kita buka, dan kalau Anda tidak bisa membuka bezel untuk mengeluarkan tail lamp dan juga untuk mengeluarkan drivernya, Anda harus menggunakan heat gun atau blower seperti ini, karena dia dilem dengan menggunakan thread locker seperti ini, dimana dengan kondisi dia semakin panas maka lemnya akan menjadi semakin lengket, sehingga untuk membukanya Anda harus panasin lagi menggunakan heat gun yang seperti ini. Anda bisa juga menggunakan hair dryer, tapi prosesnya akan lebih lama karena hair dryer memang temperaturnya terbatas ya. Beda dengan heat gun yang seperti ini atau menggunakan blower solder uap, itu panas atau temperaturnya dia lebih tinggi daripada Anda menggunakan hair dryer. Kalau sudah Anda panasin dengan menggunakan heat gun, terus nanti bezel Anda buka, solderan Anda lepas, terus drivernya nanti dia pasti akan keluar. Driver dari Mangker MC13 itu seperti ini. Begitu banyak komponen di situ sehingga kita kemarin berpikir bahwa oke, kita akan lihat dulu drivernya seperti apa, bisa dioptimalkan atau bisa diupgrade atau enggak. Dan ternyata setelah drivernya keluar, ini bentuknya seperti ini nih. Fisiknya seperti ini. Begitu banyak resistor dan kapasitor yang ada pada rangkaian driver ini, maka yang terjadi adalah kita harus memperhitungkan keseluruhan kinerja dari rangkaian yang ada, karena terlalu banyak komponen yang berkaitan di sini, sehingga kita akan lebih susah melakukan modding atau upgrade terhadap driver bawaan dari Mangker MC13. Jadi opsional yang kita ambil kali ini adalah driver akan kita ganti menggunakan driver stoknya Convoy dengan diameter 22 mili, 12 grup Biscotti new version yang masuk ke config modenya dengan 20 kali tapping. Terus untuk menahan panasnya kita buatkan spacer tembaga, terus kita letakkan di bagian atas drivernya ini yang fungsinya ada dua, yaitu yang pertama membantu cooling bagian headnya, untuk yang keduanya fungsinya adalah untuk mendinginkan driver. Tapi ternyata space-nya sangat mepet banget sehingga kita tidak bisa memasukkan spacer di sini. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan memasang thermal pad. Thermal pad ini ketebalan 3 mili, dan ini akan menggantikan fungsi spacer untuk membantu mendinginkan head dan memproteksi driver dari panas yang berlebih. Ini sudah kita gambar diameter 22 mili, dan ini nanti tinggal kita potong, nanti akan kita pasang, kita tempel untuk melindungi bagian fat, resistor, dan MCU chipnya agar aman, jadi tidak terjadi overheat pada drivernya juga. Pertama kita potong dulu, kita siapkan thermal padnya di sini. Oke, sesuai dengan gambar pola yang sudah kita buat tadi ya. Oke, terus selanjutnya kita pasang bypassnya dulu di bagian spring sekalian sebelum kita pasang semuanya ya. Kita pasang bypassnya dulu.
spring bypassnya dia sudah terpasang. Ini thermal pad, kita buka covernya, plastik covernya, dua sisi kita buka semuanya. Terus ini kita tempel sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Oke, sasarannya seperti tadi, melindungi FET, resistor, dan MCU chipnya. Oke, sudah ya. Terus kita masukkan bagian drivernya. Dan karena driver ini tadi dilem, maka nanti setelah selesai kita rakit ya, ini cara yang sama akan kita lakukan pada drivernya. Kalau sudah masuk, ini akan kita potong press. Kalau sudah kita solder seperti ini, koneksi di drivernya ya, harap berhati-hati karena posisinya space untuk di bagian solderan dengan tepi dinding bagian headnya ini tipis banget. Jadi pastikan solderan Anda tidak short ya. Oke, kalau sudah, kita akan pasang drivernya. Terus kita blow. Masalah yang selanjutnya kita hadapi adalah soal masalah switchnya, di mana Mangker MC13 ini menggunakan e-switch bukan mechanical switch, dan driver dari konvoy ini tidak bisa atau tidak kompatibel dengan e-switch, sehingga kita juga harus melakukan penggantian menggunakan mechanical switch. Kita akan lihat e-switchnya seperti apa, karena memang sebelumnya belum ada yang melakukan breakdown terhadap isian part dari Mangker MC13 ini. Kita yang pertama ini melakukan breakdown terhadap isian partnya. Oke, seal. Nah, isian dari e-switchnya adalah seperti ini, dan e-switch yang dipakai pada Mangker MC13 ini spesifikasi atau partnya sama persis dengan spare part e-switch yang kita rekomendasikan untuk penggantian pada Astrolux EC01 ataupun EC03 yang mengalami masalah yang sama yang ada di video yang ini. Kalau Anda belum nonton, silahkan Anda tonton dulu. Ini e-switch yang dipakai sama persis dengan yang kita rekomendasikan. Kita buka kuncian dari switchnya. Jadi ini kebalik ya, kuncinya dari luar. Oke, dia menggunakan baut 16 mili, jadi sama. Kita akan gunakan stok punya konvoy juga, mechanical switch PCB 16 mili dan switch 1288. Terus satu hal di sini adalah karena posisinya kita melakukan penggantian dari e-switch ke mechanical switch, dimana kalau yang namanya e-switch ini dia posisi ketika center off arus tetap mengalir, berbeda dengan mechanical switch. Kalau mechanical switch kondisi center off, switch off, berarti tidak ada arus yang mengalir. Nah, oleh karena perbedaan prinsip dari switch tersebut, maka kita harus membuat koneksi khusus yang menghubungkan antara switch ini ke ground body. Kita tidak bisa lagi menggunakan ring kuncian yang ini. Karena apa? Karena ketika kita kunci ringnya seperti ini, otomatis switch ini tidak akan berfungsi lagi karena dia akan otomatis nyambung bodinya ya. Jadi kita akan lakukan sebuah modifikasi. Kita hanya akan melakukan junction atau penghubungan
antara output dari switchnya ini ke bagian body. Kita akan cek dulu bagian mana switchnya yang input, mana yang output. Oke. Oke, setelah kita cek ini adalah bagian outputnya. Kita akan tandain dulu sebentar. Ini adalah outputnya. Kita kasih marking ya, kita kasih marking hitam seperti ini. Ini adalah bagian output dari switchnya. Terus ini kita pasang. Oke, setelah kita pasang, agar tidak terjadi short dengan body, kita menggunakan karet seal yang seperti ini. Ini sudah kita potong karena kita butuhnya nanti lingkaran tapi ada space untuk junction bagian kaki switchnya tadi yang saya maksud ya. Kita akan pasang dulu locking sealnya. Tekan sampai benar-benar masuk dan ngunci dia. Seal kita gunakan diameter 3 mili ini. Jadi kalau Anda ingin melakukan modifikasi yang sama, silahkan gunakan seal dengan diameter 3 mili. Oke, dia sudah masuk, dia ngunci seperti ini, dan kita sisakan untuk bagian kaki output switchnya. Ini nanti akan kita kasih junction untuk connect ke bagian bodinya. Kalau sudah kekunci seperti ini switch nggak akan kemana-mana. Ini nggak akan kemana-mana. Jadi kita tidak perlu lagi memasang kuncian switch yang seperti ini. Oke, untuk connection junctionnya kita sementara karena memang kita ingin melihat dulu seperti apa settingan hasil dari settingan yang kita buat ini. Kita buat dari kabel yang kita solder. Ini kita kasih di sini. Tadi sudah kita hitung panjangnya, harusnya masuk pas dia. Oke, sip ya. Oke, terus untuk pengganti metal switchnya ini kita ganti dengan rubber switch. Mana tadi sudah kita siapkan sebentar. Oke, ini dia. Kita masukkan cover rubber switchnya, terus kita pasang posisi semula. Kita tes. Wah, manis bos. Oke, terus kita akan cek apakah berfungsi. Oke, kita masukkan baterainya. Wih, default dia di grup nomor 1 ini ya. Oke, kita off dulu. Kita masukkan, kita pasang tirlennya. Dan untuk tirlennya ini sudah jelas ada pin, 3 pin yang harus Anda masukkan ke bagian MCB nya. Oke, kita pasang. Kalau sudah, kita tutup lensa dan bezelnya. Oke, terus kita cek. Wow, ini grup pertama, defaultnya kita rubah ke grup nomor
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20. Kita tunggu kedip pertama buzzer, kita tapping 2 3 4 5. Oke, jadi kita masuk ke grup 5 berisi 3 mode 1 2 3 1 2 3. Oke, dan seperti apa performnya di outdoor, yuk kita tes setelah ini. Kita sudah di outdoor saat ini dan akan kita tes seperti apa beam shot profile dari Manker MC13 yang sudah kita makeover. Dan sedikit tambahan informasi bahwa setelah kita running settingan yang kemarin beberapa hari, ternyata karena LED ini menggunakan MCPCB dengan diameter 26 mili dan dengan ketebalan lebih dari 1,5 mili, terlebih lagi kita tambahkan thermal pad untuk membantu coolingnya. Ini kita bisa menaikkan lagi arusnya sampai ke 6,5 ampere. Jadi driver kita lakukan modding menyesuaikan kebutuhan LED-nya dan kita bisa push LED-nya benar-benar sampai ke limit paling atasnya. Kita set di grup nomor 8 yang berisi 4 mode, tapi mulainya dari atas, jadi dari mode yang paling terangnya. Jadi kita akan langsung tes ke jarak paling jauhnya 604 meter. Cus. 604 meter tercover dengan sangat jelas. Dan posisi panasnya masih dalam taraf wajar, nyaman. Karena memang sudah kita pasang thermal pad dan ini signifikan banget untuk mengurangi panas yang dihasilkan dari output LED-nya. Kita turun ke mode berikutnya. Ini adalah medium modenya. Medium modenya 450 meter tercover dengan sangat jelas. Terus ke low modenya. Dan ini terakhir adalah moonlight modenya. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.